Lo pernah denger cerita kuntil anak merah? Sosok kecil merah darah, matanya hitam pekat. Muncul tiap malam Jumat Kliwon. Katanya dia nyari pengganti di rumah yang bayi baru lahir. Ada ibu muda di desa yang ngalamin kejadian serem ini. Kalau lo berani, dengerin cerita ini sampai habis. Tapi ingat, jangan sendirian. Di satu desa terpencil di Jawa, orang-orang percaya sama legenda kuntil anak merah. Dia itu arwah bayi yang meninggal, belum sempat ngerasain hidup. Dan sekarang lagi nyari temen di alam lain. Katanya, kalau lo denger suara tangisan bayi tengah malam di luar rumah, jangan pernah keluar. Bisa jadi itu dia yang lagi manggil lu. Ratih, ibu muda yang baru lahiran anak pertama. Awalnya biasa aja. Dia tinggal di rumah kecil sama suaminya di pinggir desa. Tapi suatu malam dia mulai dengar suara tangisan bayi dari luar rumah. Padahal bayinya sendiri lagi tidur nyenyak di sampingnya. Tangisan itu makin lama makin kenceng. Kayak ada bayi lain yang nangis di ibunya. Ratih berusaha cuek, tapi suara itu datang terus setiap malam. Puncaknya, suatu malam dia lihat jejak kaki kecil berwarna merah di tanah basah depan rumahnya. Dari situ, semuanya makin aneh. Ratih mulai mimpi buruk. Di mimpinya, ada sosok kecil berbaju lusuh berdiri di sudut kamar. Tubuhnya merah, matanya hitam pekat. Dan dia diem aja sambil nyengir lebar. Setiap Ratih kebangun, bayinya nangis kenceng kayak habis diganggu sesuatu. Suaminya makin khawatir. Akhirnya mereka manggil tetua di desa. Tetua ini diem lama, terus bilang, "Ini bukan gangguan biasa. Kuntilanak merah udah ngincer anak kalian." Malam itu mereka nurut saran tetua desa buat ngerjain ritual. Taburin garam di sekeliling rumah, nyalain dupa, dan gantung gunting kecil di atas pintu. Konon kuntilanak takut sama benda tajam. Tapi pas tengah malam, suara tangisan itu datang lagi. Kali ini lebih kenceng dari biasanya. Ratih keringetan, genggam tangan suaminya erat-erat. Mereka bisa dengar suara langkah kecil di jendela luar. Terus suara cakaran di pintu depan. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap banget. Ratih bisa ngerasain sesuatu berdiri di ujung ranjang. Terus ada suara bisikan lirih. "Biar aku yang gendong." Ratih udah gak tahan. Tangannya gemeter pas dia ambil senter dan sorot cahaya ke arah suara itu. Cahaya nyorot ke dinding. Dan di sana ada bayangan kecil merah, diem sambil nyengir. Tapi senyumnya serem banget. Bibirnya robek sampai pipi. Matanya hitam, bolong kayak lubang. Ratih teriak. Suaminya buru-buru ambil bayi mereka dan baca doa. Pas doa dipanjatkan, tiba-tiba angin kenceng berembus dari luar jendela. Sosok itu mundur pelan, tawa lirih sebelum hilang di bayangan. Besok paginya, mereka nemuin bekas jejak kaki merah di lantai rumah. Celana bayi mereka juga penuh tanah basah. Seolah-olah makhluk itu sempat nyentuh Atau malah sempat ngegendong bayi mereka. Setelah malam itu, suara tangisan bayi gak pernah kedengeran lagi. Ritual yang mereka lakuin kayaknya berhasil buat sementara. Tapi Ratih masih ngerasa gak tenang. Suatu malam, pas lagi gantiin popok bayinya, dia ngeliat sesuatu yang bikin darahnya dingin. Di punggung si bayi ada jejak tangan kecil berwarna merah. Ratih panik.
buru-buru ngecek seluruh ruangan. Semua jendela masih tertutup rapat. Suaminya bangun karena denger isakan Ratih. Tapi sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, mereka berdua dengar ada suara lirih dari pojok kamar. Aku udah dapet gantinya. Sekarang giliranku buat hidup. Lampu kamar tiba-tiba mati. Udara jadi berat. Bayi mereka mulai nangis kenceng. Sementara tubuh Ratih terasa kaku. Dari balik gelap, ada suara langkah kecil. Makin lama, makin deket. Malam itu, gak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah Ratih. Besok paginya, Angga yang penasaran, karena dengar suara tangisan, pas ngecek ke dalam ternyata rumahnya kosong. Hanya ada tempat tidur berantakan dan jejak kaki merah yang ngarah keluar, hilang di tengah kabut pagi. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita serem lainnya bakal terus update di sini setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi nyalain lonceng biar gak ketinggalan ya. Pernah ngalamin kejadian serem juga? Terus di kolom komentar. Bye-bye.